Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Manajer Club Gakes Lab Indonesia. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai kondisi yang ambigu atau ambiguity yang sangat mempengaruhi operasi bisnis kita. Tentu Anda akan sepaham dengan saya bahwa di dunia yang serba cepat, di dunia sekarang ini yang serba kacau, tidak ada yang lebih penting dan lebih fokus bagi kita di dalam organisasi untuk kesuksesan organisasi kita. Kesuksesan organisasi kita ini didasari atas kemampuan untuk merespon dengan cepat perubahan yang mendadak yang disebabkan oleh kekuatan eksternal, perubahan mendadak yang dilakukan oleh customer kita, yaitu perubahan pola perilaku customer kita. Nah, organisasi bisnis yang akan menjadi terdepan, yang akan survive, yang akan sustainable growth adalah organisasi bisnis yang memberi respon cepat. Untuk menghadapi ambiguity, ada 3 yang kita harus lakukan. Ada 3 kunci yang harus kita lakukan. Kunci yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan dari top management, dari presiden direktur, visi dan misi organisasi bisnis ke depan itu mau seperti apa. Itu nomor 1. Yang kedua, selain visi dan objektif yang akan dicapai, itu harus jelas. Sumber daya yang akan dipergunakan harus dipersiapkan. Yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasi strategi dan taktik untuk mencapai objektif dengan persyaratan harus sederhana, harus terukur, harus mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi, bisa dilakukan dan tertulis. Kenapa harus tertulis? Tertulis itu merupakan evidence yang menjadikan setiap anggota organisasi kita bisa melakukan yang dinamakan learning organization. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai evidence supaya tidak ada dusta di antara kita di dalam evaluasi. Itu kejelasan yang pertama. Yang kedua adalah koneksi. Ini adalah bagian yang sulit. Bagaimana kita akan mengkoneksikan visi, misi, objektif, strategi, dan taktik yang jelas tadi, ya, terhubung dengan seluruh komponen, baik manajer, baik staff di dalam organisasi kita. Ini sulit. Oleh sebab itu koneksi dimulai dengan memiliki visi yang kuat, yang dapat dipercaya dan disukai oleh orang-orang. Hal ini juga memerlukan pemberian umpan balik. Umpan balik kinerja yang jujur dan terus terang secara teratur. Artinya apa? Artinya koneksi ini sebagai seorang manajer harus care. Anak buahnya ditanya, anak buah itu senang kalau ditanya, pekerjaanmu sedang apa, hasilnya kayak apa, hambatan. Ditanya, jangan dibiarkan. Itu adalah koneksi. Orang Jawa bilang menguwongkan anak buah, menguwongkan orang. Ini akan membuat koneksi yang bagus. Karena itu membangun respect. Koneksi kaitannya dengan respect. Kalau respect ini sudah terbangun, insya Allah anak buah akan melakukan kemampuan ilmu pengetahuannya di dalam bekerja dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Itu koneksi. Yang ketiga, fokus, saudaraku. Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan sesuai visi misi presiden direktur, ya, objektif yang telah ditentukan, ya, strategi dan taktik yang jelas yang terukur tadi, ya,
kita harus memberikan kesadaran di setiap anggota tim untuk membangun kompetensi dan komitmen. Artinya dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang di-shifting menjadi kemampuan kerja, memiliki inovasi, memiliki etos kerja, memiliki etika kerja dan adab-adab kerja. Nah, kalau itu sudah dilakukan, Anda akan mendorong dengan kuat karena orang-orang Anda sudah punya engine yang bagus, punya power yang kuat sehingga dia akan jalan dengan sendirinya. Itulah fokus menciptakan ekosistem dengan etos kerja tinggi dan etika kerja tinggi. Jadi, saudaraku, ada 3 strategi untuk menghadapi ambiguity di dalam agility strategy. Pertama, kejelasan. Kedua, fokus. Ya, ketiga, koneksi. Sampai bertemu lagi di topik berikutnya.